Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Suster, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Katolik Paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulin. Sore hari ini misa akan dipimpin oleh Romo Ignatius MSF. Kepada seluruh umat untuk selalu tetap mengikuti protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker selama perayaan misa. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami tidak enak badan, gejala batuk dan bersin, mohon lebih baik untuk permisi keluar melakukan batuk dan bersinnya. Kami mohon, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti perayaan misa pada sore hari ini. Kita sama-sama mempersiapkan dengan lagu pembukaan. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur, kurban di ufuk langit, surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita, dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Ibu Bapak, Saudara-saudari umat Paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulin yang terkasih, saya mengucapkan selamat datang di gereja paroki kita ini, dan kita bersyukur boleh berkumpul bersama di sini sebagai saudara di dalam iman. Kita sadar bahwa hidup kita bersama di dunia ini tidak bisa lepas dari kebersamaan dengan yang lain, juga di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Dalam kebersamaan itulah kita saling membutuhkan satu sama lain dan saling mendoakan. Dalam kondisi seperti itu, kerelaan hati menjadi kata kunci untuk menumbuhkan kebersamaan. Keberanian untuk keluar dari diri sendiri dan membagikan apapun yang ada dalam diri kita menjadi perjuangan untuk mewujudkan iman dalam perjuangan hidup sehari-hari. Kita siapkan hati kita agar doa-doa yang kita bawa dengan penuh iman ke hadapan Tuhan di dalam perayaan Ekaristi ini berkenan kepadanya. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau yang maha tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Praneka Risti ini kita persembahkan untuk mohon kesejahteraan bagi segenap umat di paroki kita ini, khususnya mohon ketentraman jiwa bagi Ibu Yosefina Faviana Tawa yang telah meninggal 2 tahun yang lalu, juga bagi Ibu Hendrika Neke yang telah dipanggil Tuhan 4 hari yang lalu. Juga mohon berkat Tuhan agar salah seorang saudara kita yang mengharapkan belas kasih Tuhan boleh mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, nyatakanlah senantiasa kemurahan-Mu kepada kami hamba-hamba-Mu yang bermohon kepadamu dan yang mengakui Engkau sebagai pencipta dan pemimpin. Perbaharuilah karya ciptaan-Mu dan peliharalah segalanya yang sudah Engkau perbaharui itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Datanglah dan makanlah. Tuhan bersabda, "Hai kamu sekalian yang kehausan, datanglah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Demikianlah sabda Tuhan. Antar bacaan umat menjawab, "Engkau membuka tanganmu dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup. Engkau membuka tanganmu dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, lambat akan murka dan besar kasih setianya. Tuhan baik terhadap semua orang, penuh kasih setia terhadap segala ciptaannya." Refren, "Engkau membuka tanganmu dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup. Semua orang memandang kepadamu penuh harapan. Engkau memberi mereka makan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup." Refren, "Engkau membuka tanganmu dan memenuhi keinginan segala makhluk yang hidup." Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Tiada satupun ciptaan yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari cinta kasih Kristus? Sengsara, penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-bagikannya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada minggu biasa ke-18 ini memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak, kepada semua orang. Dan Injil hari ini menyebut 2 tindakan sebagai wujud belas kasih Allah kepada orang banyak itu. Yang pertama ialah ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dan yang kedua, ia memberi makan kepada orang yang lapar dengan memperbanyak roti. Barangkali bacaan Injil ini bagi kita itu sangat relevan, karena sekarang ini sejak Maret atau Februari lalu, dunia diserang oleh penyakit yang sampai sekarang ini belum ditemukan vaksinnya. Dan penyakit itu kita menyebutnya COVID-19 karena ditemukan pada akhir tahun 2019. Nah, bagi orang beriman, orang Kristiani, orang Katolik, secara manusiawi kita boleh gelisah, boleh cemas, boleh takut terhadap penyakit ini. Tetapi sebagai orang beriman, bacaan Injil yang kita dengar hari ini sungguh meneguhkan kita bahwa Yesus tidak diam, tapi Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan belas kasih Yesus itu seperti dirumuskan di dalam bacaan Injil ditunjukkan dengan 2 tindakan. Yang pertama, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Barangkali kita yang datang ke gereja ini itu merasa diri sehat,
tapi dari perspektif pandemi COVID-19 kita semua termasuk dalam kategori orang tanpa gejala. Dan kepada kita pun Yesus menunjukkan belas kasihannya dengan berkata, aku menyembuhkan mereka. Injil hari ini itu jelas sekali mengatakan, ia menyembuhkan mereka yang sakit. Maka baik orang yang menunjukkan tanda-tanda terserang oleh COVID-19 maupun kita yang tanpa gejala, Yesus datang menyembuhkan kita. Nah, efek yang kedua dari COVID-19 sebetulnya adalah kemiskinan, dan itu adalah bencana kelaparan. Dan itu sebabnya setahu saya, kalau saya membaca di berita-berita, mengapa kemudian tempat ibadat boleh dibuka, pasar dan mal boleh dibuka dan seterusnya, tapi tentu saja tunduk pada protokol COVID-19, itu dimaksudkan supaya perekonomian luput. Dengan kata lain, ada kelakar begini, pilih mana? Mati karena sakit atau mati sudah sakit dalam keadaan lapar lagi. Lalu kemudian orang menjawab, lebih baik saya mati dalam keadaan kenyang meskipun sakit. Nah, tentu saja ini pertanyaan yang dalam arti tertentu pertanyaan ini tidak bisa sesederhana itu kita mengerti, tapi apa yang ingin saya katakan, COVID-19 ini itu barangkali ada dan akan tetap ada. Dan cara kita untuk menghadapinya ialah merubah mentalitas dan sikap kita, pola hidup kita, cara kerja kita ubah. Dengan kata lain, bukan COVID-19 yang menyesuaikan dengan kita, tetapi kitalah yang menyesuaikan dengan COVID-19. Nah, baru kalau begini, seperti di dalam bacaan Injil hari ini, sesudah Yesus menyembuhkan orang sakit, lalu dia memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Ibu bapak saudara-saudari, mudah-mudahan sabda Tuhan yang kita dengarkan ini meneguhkan iman kita bahwa Yesus sudah jelas dan pasti di dalam iman, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia tidak diam melihat kesusahan kita, dan karena itu dia menyembuhkan kita semua yang sakit. Dan yang kedua, dengan caranya ia memberi kita makan, dan dalam iman kita percaya itu. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sesudah kita disegarkan oleh sabda Tuhan ini, marilah kita teguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Ketika orang banyak yang mengikutinya mulai lapar, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Marilah kita panjatkan doa ke hadapan Bapa kita. Semua keprihatinan dan kerinduan saudara-saudara kita juga kita bawa dalam doa-doa kita. Kita sampaikan doa-doa kita. Umat menjawab, puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja memuaskan kelaparan umat akan cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan, dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Bagi gereja, tubuh Kristus. Ya Tuhan, semoga gereja menolong semua orang di mana saja berada, untuk menyadari serta mengungkapkan aspirasi mereka yang terdalam, dan semoga gereja memperkaya mereka dengan nilai-nilai Injil yang lebih luhur. Marilah berdoa kepada Tuhan. Puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan sendirian, bagi para cacat dan mereka yang patah semangat,
bagi mereka yang lapar akan cinta kasih dan pengharapan. Ya Tuhan, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Puaskanlah laparan kami akan Dikau, ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Tuhan, semoga kami tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri serta keluarga kami, tetapi membiarkan diri kami tetap lapar akan harta yang lebih utama, yaitu sabda Allah serta Ekaristi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Puaskanlah laparan kami akan Dikau, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk salah seorang saudara kami yang mengharapkan karena percaya bahwa Engkau mengaruniainya dan memberinya pekerjaan. Kami mohon, Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahan-Mu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kuduskanlah pemberian-pemberian ini, ungkapan kurban rohani yang kami persembahkan kepadamu. Kami mohon jadikanlah kami persembahan abadi bagimu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu,
Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat paroki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Ibu Yosefina Faviana Tawa dan Ibu Henrika Neke, dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yohanes Pemandi, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu,
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, dan darah-Mu yang akan kita beli dan sampai kematian. Amin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh." Tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut ini melindungi dan menjaga kita sampai ke hidup yang kekal.
Yesus menyembuhkan orang yang sakit dan memberi makan orang yang lapar. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan surgawi. Sertailah kami selalu dan lindungilah kami, umat kesayangan-Mu ini. Kami mohon jadikanlah kami layak menerima keselamatan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Ibu bapak saudara-saudari, suster yang terkasih, terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam perayaan Ekaristi ini. Khususnya terima kasih untuk Satgas Covid yang sudah mempersiapkan segalanya untuk kita, dan terima kasih tentu saja juga untuk Auri, Pak Mokhtar yang ikut memberi masukan agar proses ibadat kita ini berjalan seketat mungkin berdasarkan protokoler COVID-19. Kita percaya bahwa usaha kita, niat-niat baik kita, juga doa-doa kita, dan jika ada hal yang kita korbankan, disempurnakan oleh rahmat Tuhan sendiri. Maka kita akhiri doa kita bersama ini dengan mohon berkat dari Tuhan, dan saya harap Anda sesudah selesai perayaan Ekaristi ini menghindari apapun terkait dengan kerumunan dan tetap jaga jarak fisik, dan lagi menjaga makanan yang sehat, karena katanya COVID itu kalau tubuh kita sehat dan kuat, jadi COVID itu akan lemah dengan sendirinya. Kita akhiri doa kita ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Hidup kita, keluarga kita, komunitas kita, usaha, serta niat-niat baik kita, dan khususnya paroki kita Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulin ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi dan doa bersama kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.